Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayusti, kelas INPM 0319011122, mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Kita masuk pada hasil penelitian. Hasil penelitian pada bab 4 ini pada dasarnya itu merupakan hasil penelitian yang diperoleh melalui kebenaran empirik. Secara teoritik, kebenaran diperoleh dari pengembangan kajian teori, kerangka berpikir, dan finalnya pengajuan hipotesis. Kemudian secara empirik, kebenaran diperoleh dari hasil analisis data yang diperoleh dari bab 3 dan bab 4, sehingga hasil penelitian pada bab 4 ini merupakan kebenaran secara empirik. Pada hasil penelitian ini ada 4 bagian, yaitu data pratindakan, hasil tindakan siklus 1, hasil tindakan siklus 2, dan perbandingan hasil tindakan. Deskripsi kondisi awal atau pratindakan. Dideskripsikan semua hasil pengamatan dari kondisi awal. Kemudian deskripsi dapat disajikan pula dalam bentuk tabel atau daftar maupun dalam bentuk grafik atau diagram. Kemudian deskripsi hasil tindakan siklus 1. Dideskripsikan mengenai perencanaan siklus pertama meliputi apersepsi, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian dideskripsikan pelaksanaan tindakan pada siklus 1, apa tindakan yang dilakukan, siapa yang melakukan tindakan, dengan menggunakan apa tindakan, agar berlangsung, dan sebagai berikut. Bila memungkinkan dapat dimuat foto kegiatan saat pelaksanaan tindakan berlangsung. Kemudian dideskripsikan hasil pengamatan atau observasi pada siklus 1. Hasil pengamatan dapat berupa hasil pengamatan proses pembelajaran maupun nilai ulangan harian. Kemudian, hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, maupun gambar. Dideskripsikan hasil refleksi siklus 1. Nah, pada deskripsi hasil tindakan siklus 1 ini ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan. Pada tahap ini, penelitian itu menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Kedua itu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, tidak boleh kaku dan terkesan buat-buat. Selanjutnya itu tahap pengamatan atau observing. Pada tahap pengamatan terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Kemudian pengamatan terhadap proses belajar peserta didik dapat dilakukan sendiri oleh guru atau peneliti sambil melaksanakan pembelajaran. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, guru pelaksana atau peneliti dapat meminta bantuan kepada teman sejawat yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti. Yang keempat itu tahap refleksi. Tahap ini merupakan inti dari penelitian tindakan kelas, yaitu ketika kolaborator mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan baik dan bagian yang belum berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Nah, di hasil penelitian ini yaitu ada juga deskripsi hasil tindakan siklus 2. Hasil analisis dan refleksi pada tindakan 1, subjek perbaikan belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Karena itu, pembelajaran dilanjutkan dengan pembelajaran tindakan 2. Berisi perencanaan tindakan pada siklus 2, pelaksanaan tindakan, hasil pengamatan, dan hasil refleksi. Langkahnya seperti pada siklus 1, dapat membandingkan hasil siklus kedua dengan hasil siklus pertama. Poin selanjutnya itu perbandingan hasil tindakan. Adapun perbandingan hasil tindakan yang dilakukan pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 diperoleh hasil yang berbeda-beda dan tiap siklus-siklusnya itu mengalami peningkatan dari setiap siklusnya. Contohnya, pada prasiklus diperoleh 4 orang siswa dengan persentase 28% yang tuntas dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 10 siswa dengan persentase 72%. Kemudian pada siklus 1 mengalami peningkatan dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 7 siswa dengan persentase 50% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 7 siswa dengan persentase 50% dan pada siklus 2 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 12 siswa dengan persentase 85% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 2 siswa dengan persentase 15%.
Nah, di bab 4 ini subbab keduanya itu tentang pembahasan. Bagian pembahasan memberikan penjelasan logis untuk hasil dari penelitian. Penjelasan tersebut dapat dicapai dengan membandingkan dan mengkontraskan hasil dengan dasar teori yang digunakan maupun temuan penelitian sebelumnya, sehingga kutipan penelitian yang dibahas dalam tinjauan pustaka umumnya muncul kembali di sini. Bagian pembahasan sangat penting karena bergerak ke arah argumen peneliti, karena para peneliti menginterpretasikan hasil mereka menurut landasan teoritis di bagian ini. Ada lebih banyak ruang untuk perbedaan pendapat. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.